dipakai oleh Mbak Nurseri Diva Garden ini agar miananya, agar tanaman hiasnya itu lebih cantik sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rati Sri Yulianti di channel saya dan channel teman-teman Titin Rismiati, dan ada channel Sokis Nasa Purbalingga. Nah, jangan lupa subscribe channel-channel kami ya teman-teman. Oke, sekarang saya sedang berada di Desa Merden. Saya sedang bersama beliau. Namanya siapa ya Bu, Mbak? Ya. Nama saya Rahmawati. Rahmawati. Alamatnya di mana ini Mbak? Alamat saya di Merden, RT 5 RW 4 Purwonegoro, Banjarnegara. Nah, sekarang saya sedang berada di kebun, bukan kebun, sedang berada di Nadiva Garden. Ini adalah khusus tanaman hias ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau bertanya ya Mbak. Nah, sejak kapan sih Mbak buka ini Nadiva Garden? Awal buka ini sebenarnya saya hanya hobi biasa, namun alhamdulillah saya kembangkan sejak 6 bulan yang lalu. Pas ada efek corona, yang tadinya hobi saya kembangkan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari hobi saya. Sebenarnya saya itu dulunya itu hanya untuk ini loh, aplikasi pupuk masang. Jadi saya itu punya tanaman, tapi saya pengen tanaman saya itu lebih bagus dan lebih sehat. Awalnya itu hanya memakai ini. Terus lama kelamaan tanaman saya itu menjadi tambah banyak gitu loh. Jadi saya tergugah untuk memperbanyak tanamannya. Nah, terus idenya dari siapa sih Mbak? Ini nurserynya Nadiva Garden. Idenya ya pertama karena hobi saya, terus karena efek dari pandemi ini kan suami resign dari perusahaan, terus berpikir untuk berjualan. Nah, jadi saya kenapa tidak berjualan tanaman saja yang saat ini itu sedang berpeluang gitu. Nah, untuk Nadiva Garden itu saya kasih nama itu dari anak saya, biar untuk menjalaninya ini tuh penuh semangat demi anak gitu. Iya, betul sekali. Berjuang keluarga, ya, berjuang anak. Nah, terus tanaman apa saja nih Mbak yang dijual di sini? Nah, kalau untuk tanaman hiasnya, awalnya itu saya itu berhobi untuk miana. Nah, miana itu kan di daerah kita ini, pedesaan itu masih dianggap seperti rumput liar. Nah, saya itu berpikir bagaimana caranya agar tanaman ini itu bisa bernilai. Jadi setiap orang itu tidak berpikiran hanya motek bisa tumbuh gitu loh. Akhirnya saya kembangkan yang tadinya saya hanya satu macam, sekarang itu sudah hampir 100 macam. Ya. Oke Mbak Rahma, untuk jenis tanaman hias ini, tanaman apa saja sih yang dijual? Kalau untuk tanamannya, awalnya itu saya dominannya ke miana atau ilar atau bayam-bayaman. Cuman karena di sini orang itu menganggap kayak gini itu tanaman rumput, jadi saya berinisiatif untuk bagaimana mengangkat tanaman ini tuh di pasaran. Dengan cara ya gitu, saya tuh memperbanyak jenisnya. Yang tadinya hanya satu seperti ini sih termasuknya yang cantik ya. Mungkin yang biasa merah seperti ini, saya akhirnya mengembangkan lagi dengan cara membeli dari online ataupun dari teman-teman yang sudah punya. Alhamdulillah sudah hampir 100 langkah. Terus ada juga tanaman yang saya sekarang lagi tekuni adalah begonia. Karena begonia sekarang nilainya juga sedang agak naik. Orang itu suka dengan kembali lagi ya. Ini reporternya ganti karena tadi ada halangan dan tidak bisa dilanjutkan, jadi berganti dengan saya. Saya Titin Rismiati ya. Oke, saya akan melanjutkan wawancara kali ini dengan Ibu Rahma ya, Bu Rahma ya. Nah, Ibu Rahma ini saya lihat kan tanaman hiasnya itu di sini di nursery ini banyak ya Mbak. Ya, ada variasinya. Tapi yang paling saya lihat ini miananya ini ada bermacam-macam jenisnya ya. Betul. Kalau boleh tahu ini ada berapa jenis ya Mbak? Ini kurang lebih hampir ada 90 warna pun. Untuk miananya saja? Miana. Wah, luar biasa ya. Hanya untuk satu jenis
bunga Miana itu ada 90 lebih warna. Lalu untuk tanaman yang lainnya apa saja itu Mbak? Tanaman yang lain itu yang sekarang lagi ditekuni itu begonia. Begonia. Untuk begonia sekarang sedang ada naik daun lah, ibaratnya banyak ibu-ibu suka dengan corak keunikannya. Begonia. Seperti itu. Kalau keladi kemarin sudah booming, sekarang agak menurun kalau keladi. Berarti tanam hias pun ada naik, ada turunnya betul. ya. Oh, ada seperti itu. pangsa pasarnya sendiri. Oh, ada pangsa gitu. pasarnya tersendiri. Nah, ini untuk teman-teman yang sedang menekuni ataupun sedang mau memulai usaha tanaman hias, ini bisa dicontoh ya trik-triknya dari Mbak Rahma ini. Oke, lalu selain Miana, begonia itu ada tanaman apa lagi Mbak? Untuk aglonemanya saya masih belum yang impor lah ya, masih yang lokal-lokal saja. Ada kayak Snow White, Big Rose gitu. Terus ada kalateanya pun sekarang sudah agak yang mahalan dikit, ada lah ya, kayak Black Lipstick itu sekarang sudah dicari orang, tapi harganya pun sudah per daun. Oh, per daun ya? Iya. Oh, luar biasa Kalau ya. untuk kalatea Black Lipstick. Lalu berarti ada Miana, ada kalatea, berarti di nursery di Diva Garden ini itu ada sekitar berapa jenis itu Mbak tanamannya? Kalau untuk jenisnya mungkin ada lebih dari 25 jenis ya. 25 jenis ya. Jenis maksudnya kayak Miana, begonia kayak gitu. Tapi Iya. untuk totalnya mungkin ada ratusan lebih. Ratusan lebih ya, luar biasa mantap. Terus ini Mbak, kan dari tanaman-tanaman hias itu biasanya pernah ada lomba-lomba, ada kontes-kontes kayak gitu ya. Sudah pernah mengikuti Kalau kontes untuk seperti itu? kontes saya belum ya, karena saya ini masih pemula. Tapi untuk area Jawa Tengah ini kan sekarang sudah ada anggota Miana Jawa Tengah. Saya pun ikut andil dalam kelompok itu, Komunitas. komunitas dan mungkin beberapa bulan ke depan itu akan ada kontes-kontes Miana. Oh, seperti itu ya, luar biasa ya. Saya doakan dan teman-teman doakan semoga nanti dari Nursery Diva Garden ini bisa menjuarai Amin. kontes Miana. Oke, lalu apa namanya? Bagaimana sih awal merintisnya tanaman hias ini? Kalau awalnya saya itu merintis, awalnya itu hanya dari hobi. Terus saya itu karena saya distributor NASA yang kepo dengan produk saya sendiri, saya itu memakai ini pupuk NASA untuk tanaman saya sendiri. Dan alhamdulillah itu memang bagus untuk tanaman bunga Miana khususnya yang saya itu tak pupuk. Ini biasanya warnanya itu lebih cantik kelihatannya kalau sudah Seperti itu. jadi ada perubahan lah dan dibandingkan tidak dipupuk. Berarti itu juga bisa meningkatkan nilai jualnya Iya ya? betul. Kadang kan ada orang yang tanya, kok ini bisa cantik ya Miananya gitu. Oh, Selain- rahasianya ini nih karena dipupuk pakai POC-NASA dan hormonik ya, Iya Mbak ya? betul. Selain perawatan sinar matahari juga ada pupuknya juga. Pupuknya ini ya teman-teman ya, ini salah satu trik yang dipakai oleh Mbak Nursery Diva Garden ini agar miananya, agar tanaman hiasnya itu lebih cantik sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nah, ini rahasianya. Zoom zoom zoom. Ini ya rahasianya ya, ini. Nah, oke, sudah dikasih rahasianya. Sekarang saya mau tanya lagi, ini pemasarannya paling jauh sudah kemana Mbak? Kalau untuk online saya itu sudah ke Jambi. Wow, Untuk luar biasa kalau Jambi ya, udah Jambi keluar itu Jawa 3 ya. hari masih aman. Kalau untuk daerah Jawa kemarin tuh saya sudah ke Jogja, itu sudah beberapa kali, ada 4 kali ke Jogja. Terus kemarin saya juga telah mengirim Miana ini ke Bima Nusa Tenggara. Bima Nusa Tenggara, luar biasa. Mantap. Berarti ini apa namanya, selain dijual secara offline, banyak pembeli ya, Ya, betul. penggemar Miana, penggemar tanaman hias yang datang ke sini. Ini juga bisa dibeli secara online ya. Iya betul. Kalau misalnya ini ada sahabat-sahabat di sana yang melihat channel ini dan ingin membeli tanaman hias, itu belinya kemana Mbak? Kalau untuk yang dekat-dekat rumah saya di Merden RT 5 RW 4 Purwonegoro Banjarnegara. Kalau untuk online ada di Facebook saya Nadifa Rahma, itu Nadifa Rahma ya.
Dan itu saya posting semua tanaman-tanaman yang ready. Dan juga jangan lupa belinya beserta pupuknya agar Iya, nanti betul. hasilnya sama bagusnya. Betul. Terus kalau misalnya nih ada yang mau chat, ada yang mau kontak, ada yang mau telepon ke nomor mana Mbak? Nomor saya di 0857 59 63 6698. Oke, bisa diulangi Mbak lebih pelan lagi ya agar bisa dicatat. 0857 59 63 6698. Sepertinya agak grogi sama seperti terima kasih Mbak Rahma bincang-bincang hari ini. Ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi saya suka bunga tapi saya tidak bisa menanam bunga ya, seperti itu. Jadi bincang-bincang hari ini itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan saya berharap semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang memang penggemar dari tanaman hias ya. Untuk wawancara kali ini, untuk video hari ini saya cukup sampai di sini ya. Dan jangan lupa ya, teman-teman dukung selalu channel kami, Titin Resmiati, NASA, Titin Resmiati, Ratih NASA Banjarnegara, Nunu Chandra, dan Stokis NASA Purbalingga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semangat pagi, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.